Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Pratiwi, saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Alexander Kristo, saya berperan sebagai Resi Kasyapa dan Dewa Wisnu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Fadila, saya akan berperan sebagai Garuda. Perkenalkan, nama saya Nuranisa sebagai Kadru. Perkenalkan, saya Atika Rahma, saya sebagai Winata dan Naga. Pada zaman dahulu, di Pulau Bali, hiduplah seorang resi sakti yang bernama Resi Kasyapa dan memiliki 2 orang putri. Putri yang pertama bernama Kadru dan putri yang kedua bernama Winata. Suatu hari, Resi Kasyapa memberikan kepada kedua putrinya masing-masing sebutir telur berwarna putih yang besar. Kadru dan Winata, aku punya sesuatu buat kalian. Jagalah telur-telur ini, apapun yang kalian harus lakukan, seperti anak kalian sendiri. Siap, Ayanda. Setelah beberapa bulan, telur-telur itu pun menetas. Telur milik Kadru pun menetas dan melahirkan 9 ekor naga. Sedangkan telur milik Winata menetas dan melahirkan seekor burung. Burung tersebut lalu diberi nama Garuda. Memelihara 9 ekor naga membuat Kadru kewalahan untuk merawatnya. Setiap hari, 9 ekor naga itu selalu ribut dan berlarian ke sana kemari. Sedangkan Winata setiap hari dengan sabar menjaga Garuda. Dia memberikannya makan dan membantunya untuk belajar terbang. Rasa dengki selalu menghinggapi manusia yang berhati buruk. Demikian juga dengan Kadru. Setiap hari yang melihat Winata tidak kerepotan merawat Garuda, Kadru pun merasa dengki. Dia pun mencari rencana jahat agar Winata mau merawat 9 ekor naga miliknya. Keesokan harinya, Kadru pun menemui ayahnya. Ayanda, sungguh umur bayapun saya. Adinda belum pernah melihat kuda Iswara. Bila mana Ayanda berkenan untuk mendatangi kuda Iswara kemari, agar bisa kami melihatnya. Baiklah, akan kupanggil kuda Iswara itu kemari. Setelah menemui ayahnya, Kadru pun menemui adiknya Winata. Adinda, ada kabar gembira. Besok Ayanda memanggil kuda Iswara kemari. Benarkah? Selama ini kita hanya mendengar namanya, tetapi belum pernah melihat wujud aslinya. Baik, bagaimana kita main tebak-tebakan saja? Apa warna kuda itu? Yang kalah akan mematuhi perintah yang menang. Baik, Adinda. Dengar ya kalian, tadi aku baru saja bertaruh dengan Winata tentang warna kuda Iswara itu. Tadi aku menebak warna kuda Iswara dengan warna hitam, sedangkan Winata menebak warna putih. Aduh ibu, warna kuda itu putih. Tahu dari mana kamu kuda itu warna putih? Tadi aku baru saja bertanya kepada kakek Resi Kasyapa. Warna kuda itu putih ibu. Aduh, pasti kita kalah ibu. Kadru yang mendengarnya pun marah. Lalu dia memerintahkan anak-anak naganya untuk mencegah kuda Iswara sebelum datang dan menyerangnya dengan semburan api sehingga warna kuda menjadi hitam. Keesokan harinya, kuda Iswara dalam perjalanan menuju rumah Resi Kasyapa. Ketika masih dalam perjalanan tanpa disadari Iswara, 9 naga menyemburkan apinya. Akibatnya tubuh Iswara berubah yang awalnya putih menjadi hitam legam. Kuda Iswara pun sampai di rumah Resi Kasyapa. Lihatlah Adinda, warna kudanya itu warna hitam. Mulai sekarang kamu harus mematuhi semua perintahku. Baik. Setelah itu, sesuai perjanjian, Winata harus mengurus 9 ekor naga, sedangkan Kadru setiap hari hanya bermalas-malasan. Selama bertahun-tahun, Winata harus memelihara 9 ekor naga tersebut. Sampai suatu ketika, Garuda yang sudah tumbuh dewasa bertanya kepada ibunya Winata. Ibu, kenapa harus repot-repot mengurus 9 ekor naga itu? Padahal mereka kan bukan anak-anak ibu. Winata pun mulai menceritakan asal-usulnya hingga dia terpaksa mengurus 9 ekor naga milik Kadru.
Garuda yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah. Lalu dalam keadaan marah itu, Garuda langsung menghampiri kesembilan naga itu. Mereka bertarung dengan sangat dahsyat. Cakar Garuda yang sangat kuat dan bisa terbang mampu mengalahkan 9 ekor naga tersebut. Burung ini berhasil melukai para naga itu. Bahkan sisik yang melindungi tubuh naga sampai terkelupas. Lalu datanglah Kadru menghampiri mereka semua. Hai Garuda, walaupun kamu sudah mengalahkan anakku, bukan berarti ibumu menjadi bebas. Jika ibumu ingin menjadi bebas, kau ambilkan Tirta Amarta itu untuk anak-anakku. Garuda pun menyanggupi permintaan Kadru. Tirta Amarta merupakan air keabadian. Siapapun yang meminum air itu walaupun hanya setetes akan hidup abadi. Garuda lalu terbang menjelajahi tujuh samudra mencari Tirta Amarta. Selama berhari-hari, air keabadian yang dicarinya tidak dapat ditemukan. Hingga sampai akhirnya Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. Hai burung, sudah berhari-hari kamu menjelajahi tujuh samudra. Sebenarnya apa sih yang kamu cari? Garuda menjelaskan tujuannya mencari Tirta Amarta. Ternyata Dewa Wisnu dapat memberikan air tersebut, tetapi dengan syarat Garuda harus menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Garuda menyetujui syarat dari Dewa Wisnu. Lalu ia kembali pulang untuk menemui Kadru dan memberikan air Tirta Amarta yang diberikan oleh Dewa Wisnu. Ketika Kadru akan memberikan cangkir berisi air Tirta Amarta, tiba-tiba datanglah Dewa Indra dan merebut cangkir tersebut. Sebagian isi air itu jatuh ke rumput ilalang berdaun tajam. 9 naga berebut menjilati rumput ilalang. Namun sayang, rumput ilalang yang berdaun tajam membuat lidah naga terbelah menjadi 2 di tengahnya. Bagi kalian yang memperbudak orang lain dan berbuat serakah, mulai dari sekarang seluruh keturunan kalian akan memiliki lidah bercabang. Itulah sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berwenang-wenang di muka bumi ini. Garuda juga memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu dan mengantarkan ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak saat itulah sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana. Kegigihan membebaskan ibunya dari perbudakan mengilhami para pendiri bangsa ini. Mereka menggunakan burung Garuda sebagai simbol negara kesatuan Republik Indonesia.